wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعليم والتعلم والنفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك ya arhamar rahimin. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat tabi'in dan umatnya yang selalu istiqamah melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di Masjid Nurul Ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan juga mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Semoga yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah dan nantinya menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, qad warada annahu yuzanu midadul ulama'i ay al-hibru alladhi yaktubuna bihi. Telah datang riwayat bahwa sesungguhnya nanti tintanya ulama itu akan ditimbang. Al-hibr, tinta yang digunakan oleh ulama untuk berkarya, mengarang kitab, itu nanti akan ditimbang bersama dengan darahnya para syuhada. Fayarjahu ala dami syuhada, maka bobotnya lebih berat tintanya para ulama daripada darah para syuhada, orang yang mati syahid. Ini kedudukannya para ulama itu lebih afdal daripada orang yang mati syahid. Kemudian juga telah datang riwayat wa warada anna awwala man yashfa'u al-mursalun. Yang pertama kali memberikan syafaat pertolongan adalah para rasul. Summa nabiyun, kemudian para nabi. Summa ulama, kemudian ulama. Summa syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid. Jadi di sini kedudukannya ulama di atas syuhada. Di nomor 1 para rasul, nomor 2 para nabi, nomor 3 para ulama, nomor 4 syuhada. Di situ kedudukan ulama lebih tinggi daripada syuhada, orang yang mati syahid. Cuma perlu kita ketahui, semakin tinggi pangkat seseorang, tanggung jawabnya semakin besar. Dan kalau ada pelanggaran, semakin berat hukumannya. Ulama ini derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat
derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu itu selisihnya beberapa derajat di situ. Artinya orang yang memiliki ilmu lebih tinggi daripada orang yang beriman tidak memiliki ilmu. Selisihnya berapa derajat? Dan untuk naik ke satu derajat perjalanannya 700 tahun. Tinggi sekali derajatnya para ulama. Semakin tinggi derajat seseorang, pangkat seseorang, semakin besar tanggung jawabnya dan juga hukumannya. Kalau ada jenderal misalnya, bintang 2 dah, nggak usah 3 atau 4, bintang 2 saja. Dia sebagai polisi, tapi sudah menyandang bintang 2. Tapi ketika dia berkendara, misalnya sepeda motor, tidak menggunakan helm, atau ketika lampu merah nggak berhenti, dia terobos, dan itu viral misalnya, ketahuan, oh ini ya polisi ini, fotonya ada, videonya ada, ini pasti hukumannya berat untuk dia, sanksinya berat untuk dia. Kenapa? Dia sudah bintang 2. Seharusnya dia sebagai contoh, seharusnya dia menjadi contoh kebaikan untuk masyarakat dan juga untuk anak buahnya dia. Nah, ketika anak buahnya melihat, loh, atasan saya begini, kalau begitu saya juga bisa niru dong, kan gitu. Lebih-lebih masyarakat. Ini penegak hukum tapi melanggar, sanksinya berat. Begitu juga kalau ada ulama, derajatnya mereka tinggi nih, tapi melanggar, mereka tidak taat pada agama, itu berat hukumannya. Makanya dikatakan dalam hadis, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu ilmuh. Orang yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah orang yang alim tapi ilmunya tidak memberikan manfaat. Paling keras siksanya itu. Nah, jadi tidak main-main ulama ya. Anda sudah mendapatkan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, tinggi derajatnya, tapi hati-hati. Ketika Anda tidak mengamalkan ilmunya, maka siksanya lebih keras, lebih berat siksanya daripada orang lain yang tidak berilmu. Kalau ada dokter misalnya, dia mengatakan ini makanan ini bahaya, jangan dimakan. Dia sendiri makan, dicontohkan. Nah, ini kan keliru berarti. Ya, kalau dokternya sudah mencontohkan yang tidak baik, gimana pasiennya nanti? Pasiennya melihat, ya sudah, dokternya makan kok, ikut-ikutan akhirnya. Nah, begitu juga ulama. Kalau dia sudah menjadi ulama tapi mencontoh yang tidak baik, akhirnya orang awam ikut-ikutan. Orang awam ini menjadi berani karena dicontoh oleh ulama. Ya, maka dari itu ulama itu berat tanggung jawabnya dan hukumannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan qala al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, an-nasu min jihati at-tamthili akfa'u, abuhum Adamu wal ummu Hawa'u. Manusia itu dari sisi kesamaan semuanya sebanding. Ayah mereka dan nenek moyang mereka adalah Siti Hawa. Jadi semuanya kembali ke Nabi Adam. Karena dalam hadis disebutkan kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kalian adalah dari turunan Nabi Adam, dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah.
fa in yakun lahum fi aslihim syarafun yufakhiruna bihi fatin wal ma'u, maka kalau di antara mereka ada asal usul yang mulia dari segi nasab, mereka bisa banggakan dengan nasabnya itu, maka tetap asal usulnya adalah tanah. Fatinu wal ma'u, ujung-ujungnya aslinya adalah tanah dan air, sperma. Bal fakhru illa li ahli ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillahu. Tidak ada kebanggaan kecuali untuk orang yang memiliki ilmu. Sesungguhnya mereka di atas petunjuk. Liman istahda adillahu, bagi orang yang minta petunjuk mereka bisa memberikan petunjuk. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Dan kedudukan seseorang, kadar seseorang itu tergantung apa yang dia perbuat, apa yang dia bisa lakukan dengan sebaiknya. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u, sedangkan orang bodoh bagi orang alim, bagi orang yang mengerti itu adalah musuh. Fafuz bi'ilmin ta'ish bihi hayyan, fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Maka ambillah keberuntungan oleh kamu dengan ilmu. Ta'ish hayyan bihi abada, engkau akan hidup dengan ilmu tadi itu selamanya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u, orang-orang sudah meninggal dunia, mati, tapi orang yang memiliki ilmu masih selalu hidup, namanya selalu dikenang. Kita bisa bedakan antara kita dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah 1300 tahun lalu yang meninggal dunia. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 205 Hijriah. Sudah sekitar jaraknya dengan kita 1200 tahun ya. Tapi selalu dikenang Imam Syafi'i sampai saat ini. Biografinya tertulis dengan rapi. Murid-muridnya mengumpulkan riwayat hidupnya. Bagaimana seorang Imam Syafi'i? Selalu dikenang namanya. Seakan-akan Imam Syafi'i masih hidup. Kalau kita lihat ulama yang lain ya, seperti Imam Abu Hanifah juga demikian, ada biografinya tertulis. Begitu juga Imam Malik, itu tertulis biografinya sampai saat ini, bahkan menjadi contoh. Imam Malik itu kalau ada tamu datang, itu pembantunya tanya, kamu kesini ada perlunya apa? Kalau mau belajar bahas masalah hukum, ya Imam Malik langsung keluar menjelaskan. Tapi kalau mau baca hadis, Imam Malik mandi dulu. Beliau mandi, kemudian beliau pakai baju yang baru, beliau pakai imamah, beliau pakai duduk di kursi yang khusus. Kemudian juga buhur itu dibakar, selalu dinyalakan supaya wangi. Ta'zim, memuliakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau selalu mengingatkan kalau ada orang mengangkat suara ketika hadis sedang dibacakan, hadisnya Rasulullah sedang dibacakan, beliau tegur langsung. Jangan. Kita harus memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau masih hidup, supaya tidak termasuk dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Rasul. Dan janganlah kamu memanggil kepada Rasul
seperti panggilan kamu kepada sesama supaya tidak terhapus amal kalian. Ini kalau kita lihat, ngangkat suara melebihi suara Rasulullah bisa terhapus amal kita. Sia-sia semua amal kita. Angkat suara aja. Kalau di ayat lain kan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu melakukan perbuatan syirik terhapus semua amalmu. Masuk akal. Syirik balasannya terhapus amalnya. Sebandinglah, imbang. Ini mengangkat suara melebihi suara Rasulullah. Suaranya keras di hadapan Rasulullah SAW, melebihi suara Rasulullah. Terhapus amal, ini kan gak sebanding. Itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam muliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tersinggung. Allah itu cemburu kepada Rasulullah. Kalau ada yang kurang sopan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh Imam Malik dijadikan dalil ketika orang membaca hadis Rasulullah, jangan ada yang mengangkat suaranya. Ta'zim, mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tertulis tuh biografinya Imam Malik, rapi semuanya disebutkan. Para ulama menuliskan itu. Padahal Imam Malik meninggal dunia telah 1000 tahun lebih daripada kita. Dikubur di Baqi, ya, di pemakaman Baqi di Madinah. Ya, sampai sekarang diziarahi. Itu Imam Malik di Baqi dikuburkan. Pemakaman yang kalau orang dikubur di sana dapat jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendapat pertolongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita bisa bedakan antara Imam Malik dengan kita, Imam Syafi'i dengan kita. Atau kita enggak usah jauh-jauh, ulama-ulama yang dekat dengan kita zamannya dah. Jadi kan jauh jaraknya itu. Yang dekat dengan kita, seperti Kiai Abdul Hamid, kan enggak jauh dengan kita jaraknya itu. Lihat bagaimana ketika diadakan haulnya, berapa orang yang datang, dibacakan riwayat hidupnya, seakan-akan beliau baru meninggal kemarin, padahal sudah puluhan tahun yang lalu. Kita lihat Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, bagaimana ketika diadakan haulnya, ribuan orang yang datang, padahal sudah puluhan tahun yang lalu meninggalnya. Jarak ya di antara kita antara puluhan tahun atau 100 tahun yang lalu lah. Seakan-akan baru kemarin meninggal dunianya. Habib Ali bin Segaf As-Segaf. Tahu yang di Bangil misalnya Habib Husain bin Abi Bakar As-Segaf. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu luar biasa. Terus manaqibnya dibacakan, riwayat hidupnya, sehingga menjadi contoh, menjadi teladan. Kalau orang biasa meninggal dunia, orang kaya misalnya meninggal dunia, ya, emang mau diceritakan kekayaannya kan tidak mungkin. Oh dia punya toko ada 10 misalnya, enggak. Tapi kalau orang yang berilmu meninggal dunia, akan diceritakan oleh anak turunnya. Oh dulu belajarnya di sini, ngajinya di sini, hafal kitab ini, diceritakan oleh anak turunnya. Itulah bedanya orang yang biasa ketika meninggal dunia dibanding orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu kalau kita mau seakan-akan hidup kekal, ya kalau kita anggaplah gagal kita sudah, ya, anggap diri kita, oh saya ini gagal, saya bukan orang alim, saya ini. Anak kita jadikan orang alim. Anak kita arahkan ke pondok pesantren atau madrasah, walaupun dia pulang pergi, supaya memiliki ilmu juga. Kalau dia nanti menjadi ulama, kan tetap ayahnya juga disebut nantinya kan.
Ketika dia sudah jadi ulama, fulan bin fulan, ayahnya juga dia tetap walaupun ayahnya bukan ulama. Diangkat juga akhirnya derajatnya. Naam. Wa warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atun min 'alimin khairum min alfi rak'atin min jahil. Satu rakaat dari orang yang alim itu lebih afdal dari 1000 rakaat dari orang yang bodoh. Qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Kenapa disebut Syafi'i? Karena datuknya yang keempat namanya Syafi'i bin Sa'ib. Oleh karena itu disebut Syafi'i, nisbah ke datuknya yang keempat. Tapi nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris. Ini Imam Syafi'i pernah mengatakan, ajibtu min usratin laisa fihim man yakunu minal ulama. Saya heran dari sebuah keluarga yang di antara mereka tidak ada yang menjadi ulama. Ada satu keluarga, satu orang pun enggak ada yang jadi ulama. Heran saya. Katanya Imam Syafi'i, ini mengherankan kata dia. Aw ma hadza ma'na wujubu talabil ilm. Sekarang kewajiban menuntut ilmu. Qala alaihi salatu wassalam, utlubul ilma walau bis-sin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu walaupun sampai ke Sin. Sin itu apa? Satu daerah yang jauh. Qala Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Imam Al-Haddad mengatakan, yang dimaksud Sin itu apa? Iklimun ba'idun min ab'adil mawadhi' qalilun minan nas man yasilu ilaihi li bu'dih. Daerah yang jauh, termasuk dikatakan paling jauhnya daerah sudah pucuk, paling ujung. Ya, paling ujungnya daerah, sedikit orang sampai ke sana. Kenapa? Karena jauhnya. Maka kalau diwajibkan bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu sampai ke Sin, daerah yang paling jauh tadi, wa in kana fi hadzal mahal ba'id fa kaifa la yajib alaihi idza kana bainal ulama. Kalau di daerah yang jauh saja dia harus menuntut ilmu sampai sejauh itu. Bahkan itu bisa mengeluarkan biaya dan orang jarang sampai ke sana. Lebih-lebih yang di tengah-tengahnya ada ulama. Lebih-lebih yang dekat dengan ulama. Yang dia bisa sampai ke ulama tadi tanpa biaya. Kalau di tengah-tengah kita ada ulama, kita bisa belajar tanpa kita bisa mengeluarkan biaya. Tentunya itu lebih wajib bagi kita. Wala yalhaquhu fi talabi katsirun munatin wala masyaqqah katsirah. Hifdzul Quran fardu kifayah. Menghafal Al-Quran itu fardu kifayah. Hukumnya menghafalkan Al-Quran fardu kifayah. Kalau di satu daerah tidak ada yang menghafal Al-Quran, maka semuanya dosa. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu harus ada yang melakukan. Kalau enggak ada yang melakukan sama sekali dosa semuanya. Kalau ada yang melakukan satu orang saja, gugur dosa untuk yang lainnya. Untuk menghafal Quran fardu kifayah. Wa qila sunnah, ada yang mengatakan sunnah. Wa ta'allumul ilmi fardu ain, sedangkan belajar ilmu agama itu fardu ain. Tuntutannya kepada setiap orang. Fa idza ta'arada quddimal ilm. Maka kalau berlawanan, tetap yang harus didahulukan adalah mencari ilmu. Mana ini? Hafal Quran apa ilmu agama? Tetap ilmu agama lebih didahulukan. Nah, inilah kajian yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.